Kita berdoa. Bapa yang empunya pelayanan ini, kami mengangkat setiap hati kami Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami anak-Mu. Ini kami anak-Mu Tuhan. Kami ada dalam rumah-Mu yang kudus Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap perbuatan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terlalu banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Berkali-kali Tuhan menolong kami. Kami tidak dapat membandingkan kasih-Mu dengan setiap apa yang kami buat kepadamu Tuhan. Kami datang di hari ini Tuhan karena kami butuh Engkau lebih daripada segalanya. Kami membawa roh jiwa dan tubuh kami, tawan kami Bapa. Sehingga fokus kami hanya tertuju kepada Tuhan. Tidak tertuju kepada hal-hal yang lain. Kami mau menikmati Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami, Engkau pun menikmati kami Bapa. Sehingga lawatan Allah Kairos Tuhan, kabut-Mu turun di tempat ini Bapa. Sehingga kami merasakan suasana sorga-Mu Bapa. Terima kasih Tuhanku, terima kasih. Segala kuasa kegelapan manifestasi iblis, tipu daya mustial iblis, kami patahkan dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang kami izinkan bekerja dengan bebas di tempat ini. Sehingga kami benar-benar menikmati lawatan-Mu Bapa. Berkati setiap kami pelayan-Mu, sucikan kuduskan kami. Biarlah tongkat perkenanan-Mu Engkau ulurkan kepada kami Bapa. Kami menjadi penyambung Tuhan, tangan-Mu untuk membawa jiwa-jiwa, membawa jemaat-Mu berjumpa dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati setiap alat musik yang digunakan. Berkati listrik Tuhan, berkati sound system, berkati operator multimedia, bahkan kami pelayan-Mu. Berkati kami, bahkan jemaat-Mu, berkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, dan kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama yang hidup dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau Bapa yang sangat baik. Haleluya. Katakan bersama. Bapa, Bapa, Kau beriku semua yang terbaik. Yes, Bapa, Bapa, oh Bapa, ku bersyukur hanya padamu. Katakan bersama Bapa, mari bangkit berdiri. Bapa, Bapa, Kau beriku semua yang terbaik. Amin. Panggil Dia. Bapa, oh Bapa, ku bersyukur hanya padamu.
Dia Bapa yang baik, setia menolongku. Kau Allah sumber kekuatanku. amin, amin. Kau segalanya, sumber di kecewakan aku. Amin, amin. Setia Tuhan, menolongku. Engkau Allah yang Kau setia. sumber Berkali-kali Engkau menolong kami, Tuhan.
Kami bersyukur punya Bapa Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan kami ada sampai detik hari ini. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami mau lebih lagi di dalam memuji, menyembah Engkau, bersorak, melompat, bersuka cita dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, seringkali saya mendengar kalau kita ngumpul-ngumpul dengan teman-teman, jangan misor rohani, santai mi, masih dunia ini bro, masih dunia ini sis. Seringkali itu saya mendengar. Tetapi Bapak Ibu jangan mau kita terkecoh, jangan mau kita ditipu oleh iblis. Tetapi kehidupan kita mau narsis di dalam Tuhan. Kalau kita pengikut Yesus, kita benar-benar tunjukkan bahwa kita pengikut Yesus. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Mungkin dia tidak menyeret kita dalam dosa yang dikatakan dosa. Tetapi dia membawa kita bermain-main. Dia menggelitik kita dengan hal-hal yang kecil. Kita tidak sadar dia menyeret kita. Dan waktu kita habis. Bapak Ibu, kita punya kuota waktu di dunia ini. Untuk itu mari, waktunya sudah semakin giat. Mamuju harus dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang mungkin mencari nafkah di sini, bekerja, berkuliah, bersekolah, apapun itu kita ada di Mamuju bukan kebetulan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan punya rencana bagi Mamuju dan kita dipakai Tuhan. Untuk itu mari kita mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mamuju harus dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang teramat baik bagi kita. Membawa hatiku, membawa hidup
Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Sebab berkat Tuhan takkan pernah terbatalkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Mari bersorak bersuka cita di hadapan Tuhan. Dialah yang baik. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Sama-sama katakan amin. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan kami. Tak berkesudahan kasih sayang-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menemani hidupku, selalu memelihara tangan-Mu. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan kami. Sama-sama. Kasih sayang-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menemani hidupku, selalu memelihara kesudahan kasih sayang-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari ke hari tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menemani hidupku, selalu memelihara tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Dia Tuhan yang baik, selalu menopang kita. Menopang bahwa saat mungkin kita lemah, Dia topang kita. Mungkin kita hampir jatuh tergelincir, Dia topang kita. Sehingga kita tetap berdiri teguh menyelesaikan tugas dan panggilan kita. Haleluya. Saya buka ruang kesaksian. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau belum ada, saya persilahkan boleh seluruh kaum wanita untuk memuji Tuhan. Seluruh kaum wanita. Kesudahan kasih sayang-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menemani hidupku, selalu memelihara tangan-Mu.
Haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indah dalam Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Allah akan dibentangkan oleh hambanya. Mari siapkan hati kita. Siapkan hati kita menjadi tanah hati yang subur. Biar firman Allah membajak kehidupan hati kita. Membajak jiwa kita. Sehingga kita mau seturut, kita mau serupa dengan gambar Allah. Yesus ada, Yesus datang untuk memperbaiki gambar yang rusak. Biarlah itu tergenapi dalam kehidupan kita. Dalam segala keadaan Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku dan beri damai dan kesempatan baru Di setiap musim. di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, Tetap Engkau Yesus. tetap Yesus Haleluya. yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Menyatakan iman. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, Tuhan. waktu berlimpah maupun kurang, Tetap Engkau Yesus. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru Di setiap musim hidup kami di Bapa. setiap musim kehidupan. Kadang kami kuat Tuhan. Waktu Kadang kami ku kuat lemah. maupun lemah, Kadang kami sakit Tuhan. tetap Tapi kami mau tetap Yesus berkata. yang mempesona Tetap Yesusku. hatiku Amin. dan beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku
kita beri sorak-sorai yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar ya Bapa, bahwa kami ada karena kasih-Mu. Kami berkumpul memuji nama-Mu karena anugerah-Mu bagi kami. Itulah sebabnya hati kami limpah dengan ucapan syukur, menikmati hadirat-Mu di dalam puji-pujian kami. Dan kami percaya semua telah diberkati lewat pujian dan penyembahan kami. Saat ini Bapa, hati kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus-Mu menjamah setiap kehidupan kami, menyucikan dan menguduskan kami, supaya kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Entah firman-Mu datang untuk menegur kami terima firman-Mu untuk membaharui kami, memperbaiki kami, mengajar kami, supaya kami lebih baik dari hari-hari yang lalu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Segala pekerjaan iblis dalam bentuk apapun, kami sehati kami tolak itu dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini, biarlah Roh Kudus-Mu berkarya di tengah-tengah ibadah kami, berkarya di dalam hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan Bapak kasih dulu. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat kita bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya seberapa banyak kita yang ada, dan mungkin ada kekasih-kekasih yang baru pertama kali ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami ucapkan, kami jemaat yang ada mengucapkan selamat datang, selamat kita bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya menjalani hari-hari hidup kita, banyak pergumulan yang kita hadapi. Mungkin di minggu yang lalu ada hal-hal yang kita hadapi yang di luar dari pemikiran kita. Tetapi kalau kita hadapi semua itu hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan seluruh hidup kita hanya dengan firman Allah yang dapat menolong kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Allah tentang mengapa Tuhan mengizinkan setiap pencobaan. Mengapa Tuhan mengizinkan setiap pencobaan kita alami dalam hidup ini. Tentunya ada hal yang Tuhan inginkan. Kalau di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, bahwa firman Allah itu adalah bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, dan untuk memperbaiki kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang salah harus diperbaiki oleh Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua yang sungguh tidak lama lagi. Sebab itu bukan lagi waktunya bagi kita untuk bermasa bodoh atau bermain-main, tetapi waktunya bagi kita untuk tetap memperbaiki kehidupan kita lebih baik dari hari-hari yang lalu. Puji Tuhan, kebenaran firman Allah, saya katakan tadi, kita akan melihat bahwa mengapa Tuhan mengizinkan setiap masalah dan pencobaan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar bahwa kita adalah anak Tuhan, Tuhan mau menolong kita dan memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita ketemukan pembacaan itu di dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
Kalau sidang jemaat sudah dapatkan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat ini dan kekasih simak di Alkitab masing-masing. Mazmur 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saya ulangi ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Haleluya. Kebenaran firman Allah ini adalah ayat yang ditulis oleh Raja Daud ketika dia melakukan hal yang jahat pada pemandangan Tuhan di dalam perselingkuhannya dengan Batseba dan sekaligus pembunuhan dengan Uria, suami Batseba. Dua hal ini, dan ketika dia menyadari bahwa dia sudah melakukan hal ini, dia berserah dan dia minta kelegaan daripada Tuhan. Saya katakan tadi, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan dan masalah dalam hidup ini? Sebagai kita, sebagai orang-orang yang percaya, tentunya tidak akan lepas dari masalah. Dan kita membaca, saya katakan tadi bahwa ayat ini adalah ditulis oleh Daud ketika dia telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tetapi dia minta belas kasihan Tuhan. Dia mohon kepada Tuhan supaya Tuhan membenarkan dia. Dan dia katakan, di dalam kesesakanku aku memohon kelegaan daripadamu. Tentunya kekasih di dalam Tuhan, hal yang pertama yang kita dapat lihat bahwa mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan supaya dapat memperoleh kelegaan. Nah, kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11, di situ kita lihat bagaimana Raja Daud atau Daud ini berbuat dosa kepada Tuhan. Dan ada konsekuensi yang dia harus hadapi. Memang Tuhan di dalam kasih dan anugerahnya mengampuni segala salah dan dosa. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Dan harga yang dibayar oleh Daud, yaitulah kekasih di dalam Tuhan. Anaknya sendiri, anak yang dilahirkan baginya, yaitu Absalom, mengkudeta dia, merampas kerajaannya, dan membuat Daud melarikan diri, menyembunyikan diri. Nah, kekasih di dalam Tuhan, tetapi hal itu adalah seizin Tuhan. Dan di dalam hal yang demikian, Tuhan inginkan agar Daud dipersiapkan untuk hal yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala di dalam menjalani kehidupan ini, mungkin ada hal-hal yang kita hadapi yang seolah-olah bagaikan beban berat yang tidak dapat kita pikul. Sehingga kita mungkin berkata, kenapa harus terjadi? Mengapa harus terjadi yang demikian? Tetapi kekasih di dalam Tuhan, kembali kita melihat kebenaran firman Allah. Karena kita tidak akan lepas dari firman Allah. Firman Allah ini adalah menjadi pedoman bagi kita, menjadi penuntun bagi kita. Kita tidak akan keluar dari firman Allah. Dan Alkitab katakan bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan.
Kecuali kalau dia tidak mengasihi Tuhan, tentu masalah pencobaan yang dihadapi itu pasti bersungut-sungut menghadapinya. Tetapi mari kekasih di dalam Tuhan, kita belajar bagaimana Daud menghadapi itu, sehingga kendati pun dia dikudeta oleh anaknya sendiri. Namun kekasih di dalam Tuhan, dia berserah kepada Tuhan. Dikatakan di dalam pembacaan ini kita, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Tentunya kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita inginkan supaya setiap doa kita didengar oleh Tuhan, dan setiap pergumulan yang kita hadapi Tuhan lepaskan dari pergumulan itu, sehingga kita dapat menghormati Tuhan. Nah, kekasih di dalam Tuhan, menjadi peringatan bagi kita semua bahwa tidak hanya Daud yang mengalami masalah karena akibat dari dosanya sendiri. Jadi perlu kita menyadari ketika kita menghadapi masalah, kita akan mengoreksi hidup kita, mengoreksi diri kita. Kita tidak perlu mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika masalah datang, ketika penderitaan kita hadapi dalam hidup ini, ada hal-hal yang seolah-olah beban berat kita hadapi, hendaknya kita mengoreksi hidup kita. Apakah saya hidup benar di hadapan Tuhan? Paulus mengingatkan kepada anak didiknya Timotius, yang tentunya yang selalu menemani dan di dalam pelayanan memberitakan kebenaran firman Allah. Dikatakan bahwa berusahalah engkau memperhadapkan dirimu benar kepada Tuhan. Berusahalah engkau memperhadapkan dirimu benar kepada Tuhan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Dan tidak hanya kepada Timotius diminta oleh Paulus, tetapi bagi setiap orang yang percaya, kita berusaha untuk memperhadapkan diri kita masing-masing dengan benar kepada Tuhan. Sehingga kekasih di dalam Tuhan, kalau ada masalah, ada pencobaan kita hadapi, tentu kita tidak akan bersungut-sungut, tetapi kita akan kembali menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai judul tadi saya bilang bahwa mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan dialami, yaitu supaya memperoleh kelegaan. Nah, seperti yang Daud alami, dia mengalami kelegaan. Bahkan kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-50 dari Mazmur 50, ketika dia menghadapi pergumulan dan persoalan, dia sadari keadaannya bahwa dia telah berdosa, ditegur oleh Nabi Nathan. Kemudian dia tidak membenarkan diri, tetapi dia minta Tuhan membenarkan dia. Saya akan bacakan di dalam ayat Mazmur 51 ayat yang pertama mulai. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang padanya setelah ia menghampiri Batsheba, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu,
bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Kita lompatin ayat yang ke-11 dan seterusnya. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Haleluya. Ini suatu pengakuan dosa daripada Daud ketika dia sudah melakukan perzinahan dengan Batseba, bahkan pembunuhan bagi suaminya yaitu Uria. Dia mati di dalam peperangan, tetapi itu adalah hal yang direkayasa oleh Daud sendiri. Tetapi kekasih dalam Tuhan, ketika Nabi Nathan menegur dia tidak membenarkan diri bahwa kita mustahil tidak akan melakukan pelanggaran. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita membuat pelanggaran dan kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan Maha Pengasih, Dia Bapa yang rahmani dan rahimi, Dia berlimpah kasih setia, Dia tidak akan pernah mengingat-ingat pelanggaran kita. Kalau sesama manusia mungkin dia ingat, oh kau dulu begitu, tetapi Tuhan tidak. Dia melupakan. Di dalam ayat firman Allah katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakui dan tinggalkan, ia akan beroleh belas kasihan. Jadi kita akui pelanggaran kita akui dosa kita, salah kita. Baik, itu sudah betul. Tetapi kalau kita kembali lagi lakukan, buat lagi, minta ampun dan buat lagi, itu sama halnya kita mempermainkan Tuhan. Sekali kita minta ampun kepada Tuhan, kita tinggalkan. Dan Alkitab katakan, yang mengakui dosanya dan tinggalkan akan beroleh belas kasihan. Adakah yang tidak berdosa? Adakah di antara kita yang tidak berdosa? Alkitab sudah menggariskan bahwa semua telah berbuat dosa. Entah dia jemaat biasa ataupun pendeta, tidak tertutup kemungkinan berbuat dosa. Tapi satu hal, Tuhan inginkan kita akui setiap dosa dan pelanggaran kita, dan kita tinggalkan. Jangan pernah kita mempersalahkan Tuhan ketika ada masalah kita hadapi. Tetapi mari dengan rendah hati kita akui sebagaimana Daud telah mengakui, dan Tuhan memulihkan keadaannya untuk masa yang akan datang menjadi seorang pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, tidak hanya Daud yang mengalami, tetapi kita lihat juga di alam penderitaan dialami oleh Ayub. Siapa tidak kenal Ayub? Yang sering kita baca, yang sering kita dengar. Alkitab katakan dia adalah seorang yang saleh. Saya baca, saya buka Ayub pasal 1, kita lihat dulu. Ayub pasal yang pertama. Siapa itu Ayub? Haleluya.
Ayub pasal 1 ayat yang pertama saya baca. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia memiliki kriteria yang berkenan kepada Tuhan. Dia saleh, dia jujur, dan dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kekasih di dalam Tuhan, ini hal-hal yang jahat ini sedang merajalela. Alkitab katakan bahwa karena dosa, kejahatan semakin hari semakin bertambah. Kita dapat lihat di layar-layar televisi, bahkan mungkin dengan berbagai situasi yang ada di sekeliling kita. Banyak kejahatan terjadi, banyak dosa yang terjadi. Sebab itu kita harus waspada, menjauhi semua itu. Sebagaimana Ayub dikatakan oleh firman Allah, dia adalah seorang yang saleh. Saleh artinya suka beribadah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita suka beribadah atau tidak? Itu menjadi pertanyaan dan saudara jawab sendiri dengan Tuhan. Dia jujur. Lagi-lagi, apakah kita jujur? Tuhan dan saudara yang tahu. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kendati pun dia sudah memiliki kriteria-kriteria ini, hal-hal ini, tetapi sesungguhnya tidak menjamin. Kita baca selanjutnya bagaimana iblis datang minta permisi kepada Tuhan. Dikatakan bahwa itu Ayub adalah orang yang benar dan iblis juga saksikan itu. Saya baca ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu." Haleluya. Iblis minta permisi, minta izin supaya Ayub dicobai. Dia bilang, karena engkau berkati, dia sudah hartanya sudah semakin bertambah-tambah. Tetapi izinkan, iblis minta izin supaya dia cobai. Tuhan katakan silakan, tetapi tidak boleh engkau ganggu akan jiwanya. Tidak boleh. Hartanya semua boleh kau ambil. Dan kita membaca kebenaran firman Allah, bahwa semua yang dimiliki Ayub, dia habis anak-anaknya, hartanya, hewannya, dan semua, bahkan rumahnya habis. Bahkan dikatakan bahwa dia sendiri pun mengalami penderitaan. Tetapi kekasih dalam Tuhan, iblis katakan dia pasti mengutuk engkau. Kalau semua sudah habis kau ambil.
dia pasti mengutuk engkau. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, apa yang Ayub alami ketika dia sudah habis hartanya, anak-anaknya habis, rumahnya, kekayaannya habis. Apakah Ayub mengutuk Allah? Tidak. Ayub tidak pernah mengutuk Allah. Namun dikatakan bahwa ketika semuanya habis, Tuhan izinkan semua itu habis, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dia membuktikan bahwa tuduhan iblis itu tidak benar. Bahwa karena kau berkati, maka dia takut akan Tuhan. Coba kau ambil semua yang dia miliki, pasti dia mengutuk engkau. Tetapi Ayub telah membuktikan bahwa ketika semua sudah habis, maka kekasih di dalam Tuhan dikatakan oleh firman Allah bahwa dia sujud menyembah kepada Tuhan. Hartanya habis, anak-anaknya habis, semua habis. Tetapi dia tidak pernah mengutuk Tuhan. Dia menyembah Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Bahkan dikatakan di bagian lain firman Allah di dalam kitab Ayub juga, bahwa sekalipun engkau mencabut nyawaku, aku tetap percaya. Satu keyakinan yang kokoh yang dimiliki oleh Ayub akan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup. Dan kita lihat kekasih dalam Tuhan, terbukti kesabaran Ayub yang ditulis bukan hanya pada masanya, tetapi kita lihat di dalam Yakub pasal yang kelima. Yakub pasal 5 ayat yang ke-6, 15 dan ayat yang ke-16. Haleluya. Saya minta tolong Pendeta Max, tolong bacakan Yakub pasal 5 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Maaf. Itu. Tentang sabar Ayub. Ya. Ya. Terima kasih. Haleluya. Saya baca ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kamu menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun dalam bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Ketika Ayub sudah mengalami dan dicobai, maka apa yang dialami oleh Ayub dikatakan oleh firman Allah, akhirnya dia menerima kembali 2 kali lipat apa yang semua yang habis itu, karena dia tetap tekun kepada Tuhan. Dia yakin dan percaya kepada Tuhan. Dia tidak mengutuk Tuhan. Maka dikatakan bahwa Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Di dalam ayat pasal yang keempat. Di situ kita lihat. Nah, kekasih di dalam Tuhan. Apa yang kita dapat pelajari. Supaya kita dapat menyadari bahwa tidak ada satupun yang kita dapat banggakan dalam hidup ini. Tetapi yang harus kita banggakan adalah karena kita memiliki Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Ayub telah percaya kepada Tuhan. Dan dia berkata, bahkan kendati pun engkau mencabut nyawaku,
aku tetap percaya. Haleluya. Adakah masalah dan beban yang begitu berat kita hadapi dalam hidup ini? Milikilah ketekunan Ayub, milikilah kesabaran Ayub. Dia sabar menghadapi semua itu. Dia tidak pernah mengutuk Tuhan. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kita menghadapi masalah. Kita mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan manusia, mempersalahkan orang tua, mempersalahkan saudara, mempersalahkan hamba Tuhan. Tetapi Ayub tidak, kekasih di dalam Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong dia. Dia punya tekad bahwa kendati pun aku dibunuh, aku tetap percaya kepada Tuhan. Milikilah iman yang kuat seperti Ayub. Dan kita memiliki kesetiaan. Dan kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-40. Bahwa semua yang dia sudah alami, yang habis telah dihabis itu, diizinkan oleh Tuhan habis. Dia terima kembali. Karena apa? Dia tetap percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada dua hal supaya kita menjadi orang yang sabar dalam menghadapi penderitaan. Penderitaan Tuhan izinkan dalam hidup kita supaya Tuhan membuat kita lebih baik, mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dan supaya kita menjadi orang yang sabar seperti Ayub. Nah, kadangkala kekasih di dalam Tuhan, kita minta kesabaran kepada Tuhan. Berikan saya kesabaran. Tetapi di balik daripada kesabaran ada yang harganya harus dibayar, yaitu mengalami penderitaan. Seperti Ayub, dia terbukti sabar karena dia sudah lewati penderitaan, dia lewati pergumulan, dia lewati masalah, ujian. Maka itulah sebabnya dicatat oleh firman Allah, Ayub adalah seorang yang sabar. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita minta kesabaran Tuhan, siap juga kita untuk menerima penderitaan. Dan itu Alkitab katakan bahwa tak dapat tiada kita akan menerima penderitaan, mengalami penderitaan karena nama Tuhan. Karena Filipi 1 ayat yang ke-29, di situ dikatakan oleh firman Allah, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, tapi iblis pun percaya. Yakobus 1 ayat yang ke-9. Dan iblis menjadi gemetar. Filipi 1 ayat 29, bahwa kita diberikan kepada Tuhan bukan hanya untuk percaya supaya kita selamat, memperoleh keselamatan, tapi juga untuk menderita penderitaan di dalam hidup ini. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, keselamatan kita terima karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi tidak sampai di situ, ada penderitaan. Kita diizinkan untuk mengalami penderitaan. Tetapi dia tidak akan membiarkan kita begitu saja. Ada penderitaan, bukan tidak ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Tetapi ada jalan keluar. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Alkitab katakan, Paulus katakan, pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Saya bacakan itu, saya minta tolong sekali lagi. Bacakan 1 Korintus pasal 10 ayat yang 13. Haleluya.
Haleluya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan adalah setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tetapi Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Supaya pencobaan itu kita cakap untuk menanggungnya. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Dia akan memberikan kita jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga ketika kita menghadapi pencobaan, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan sesama kita, tetapi kita hadapi itu dengan kekuatan daripada Tuhan, karena Tuhan setia. Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita, tetapi Dia akan memberikan kita jalan keluar dalam setiap pencobaan. Tuhan kiranya memberkati kita. Berharaplah terus kepada Tuhan, percayalah terus kepadanya, karena Dia adalah penolong besar dalam segala kesukaran. Dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Kadangkala kita curhat kepada sesama itu tidak salah, tetapi lebih baik kita curhat kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, karena Ia akan menolong engkau. Mazmur 62 ayat yang ke-9, sebagai ayat yang terakhir kita baca. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ia adalah tempat perlindungan kita. Ia adalah tempat pengungsian ketika kita menghadapi kepicikan, menghadapi kesukaran. Ceritakanlah isi hatimu kepada Tuhan. Kita boleh curhat kepada sesama kita, tetapi lebih lagi itu, ceritakan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Dan kapan itu kita curahkan hati kita kepada Tuhan? Ketika kita duduk di kaki Tuhan, dan Dia akan memberikan kita kelegaan, memberikan kita kekuatan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah, kiranya menjadi berkat bagi kita. Kita nyanyikan itu pujian. Saya persilakan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Haleluya. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi?
ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, bahwa tiada sesuatu kan terjadi tanpa alamat tanpa peduli. Segala persoalan yang kita hadapi biarkannya ku bergumul sendiri sebab segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti sebab Allah mengerti. sebab Sebab Allah mengerti. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat serta kemuliaan patut kami kembalikan kepadamu Bapa di surga atas segala kebaikan penyertaan-Mu sepanjang hidup ini Tuhan. Pagi ini menjelang siang Kau telah menghimpunkan kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Bahkan terlebih kami telah mengenal kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami. Setiap langkah hidup kami, keberadaan kami pasti ada masalah. Baik itu yang diizinkan oleh Tuhan maupun dari kuasa iblis. Tapi kami yakin dan percaya dengan kuasa-Mu akan memberikan segala jalan keluar. Karena yakin bahwa firman-Mu segala pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi akan kemampuan kami. Dan kami akan yakin bahwa Engkau telah mendukung kami. Engkau telah menyertai kami dalam setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu pada hari ini. Kami yakin dan percaya itulah rencana Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami ini. Supaya kami Tuhan menikmati akan kelegaan Tuhan. Mengerti akan kebenar, akan rencana-Mu di dalam kehidupan kami ini.
Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu tetap akan menyertai kami. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai lebih hari di masa hidup hamba-Mu Tuhan. Engkau telah pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati di dalam Tuhan rumah tangga, urusan dalam Tuhan kepada Ibu Hermon ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada hamba-Mu supaya dapat membawa jemaat-Mu, umat-umat-Mu lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati seisi pastori di dalam segala rencana untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah tetap Engkau menyertai ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Bahkan mungkin ada umat-Mu membawa milik Tuhan. Tuhan lihat dari tempat yang maha tinggi. Bukakan tingkap-tingkap langit ya Bapa. Biarlah kami semakin yakin bahwa berkat itu berasal daripada-Mu dan dikembalikan kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kami di dalam sepanjang minggu ini, sertai sidang jemaat-Mu di dalam beraktivitas. Biarlah dalamnya nama Tuhan diperbolehkan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah mendoa kami yang kami panjatkan di hadapan hadir-Mu, dan kami lanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Kebenaran firman Allah sungguh memberkati kehidupan kita semua. Masalah kita ada masa expire-nya. Mari katakan samping kiri kanan kita, masalah kita ada masa expire-nya. Haleluya. Yes, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. 1, 2, 3. Ada waktu sudah
Semua bersuka cita dalam Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman pelayanan kita sepanjang minggu ke depan. Kami silahkan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Hari Rabu pukul 6 sore, kebaktian kaum Bapak dan Ibu di gereja. Hari Kamis pukul 6:30 malam, pelatihan ibadah raya pertama. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, ujian dan penyembahan di gereja. Pukul 8 malam, pelatihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu pukul 6:30 malam, kebaktian pemuda remaja di gereja. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Vera Sihombing. Musik Else, Gusti, Gideon, dan Stefan. Singers Ibu Yusna Yonas, Ibu Jane Istra, dan hamba Tuhan Geral. Rebana, Reren, Vena, dan Villa. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Hermi Sondak dan Ibu Sumarni Muntuan. Aser Bapak Ibu Medi. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem. Musik Elsa, Gusti, Kenzo, dan Stefan. Singers Ibu Mulawati Amba, Ibu Suri Tombi, dan Saudari Natasha. Rebana, Tere, Dea, dan Yeslin. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Natalianus Tumbi dan Bapak Otial Amba. Aser Bapak Ibu Uhat Siboya. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Pengumuman kita sedikit banyak ya, bukan sedikit. Banyak mengalami perubahan. Besok itu kita ada pemberkatan nikah di tempat ini, Saudara Gusti dan Saudari Ein, jam 9 pagi. Jadi kita mempersiapkan diri untuk pemberkatan nikah saudara-saudari kita. Lalu hari Rabu, permintaan keluarga Bapak Ignatius akan mengadakan ibadah syukuran, dirangkaikan dengan pembubaran panitia dan dirangkaikan dengan ibadah rumah tangga mereka. Jadi hari Rabu ada ibadah syukuran di keluarga Bapak Ignatius jam berapa? 6:30 malam. Ya, jadi ibadah syukuran di keluarga Ignatius jam 6:30 malam. Kemudian hari Kamis, ini secara berturut-turut 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Kamis kita kembali ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Immanuel Sondak di sebelah aula ya.
keluarga Bapak Immanuel Sondak jam 7 malam. Itu hari Kamis. Kemudian hari Jumat kembali kita akan beribadah rumah tangga di keluarga Bapak Hans Muntuan jam yang sama, jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu, kita mengingat hari Rabu kita ibadah syukuran di keluarga Bapak Ignatius. Kemudian hari Kamis ibadah rumah tangga keluarga Bapak Immanuel Sondak. Dan hari Jumat ibadah rumah tangga kembali di keluarga Bapak Hans Muntuan jam 7 malam. Jadi ibadah syukuran hari Rabu jam 6:30 malam. Ya. Kemudian latihan-latihan nantinya akan menyesuaikan. Nanti ada dimasukkan, di share di grup bagian pelayan akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Jadi kita akan mengambil bagian di dalam ibadah-ibadah ini. Puji Tuhan. Lalu kita semua yang hadir pagi hari ini, mari kita mendukung saudara-saudari kita besok dengan menghadiri ibadah pemberkatan nikah mereka. Di tempat ini jam 9 pagi. Kita sisipkan dalam setiap doa kita buat ibadah pemberkatan nikah besok sampai kepada acara resepsi mereka. Kemudian ada anak Henok. Anak Henok sudah keluar rumah sakit? Oh iya, kita bantu dukung doa buat anak Henok yang masuk rumah sakit, masih ada di rumah sakit Mitra ya? Iya, di rumah sakit Mitra. Kita berdoa buat anak Henok, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, beri kekuatan. Terlebih buat kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang akan mengambil bagian dalam acara pemberkatan nikah besok sampai resepsi. Ada banyak tugas-tugas, semuanya kita berdoa diberi kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, demikian pengumuman kita, saya kembalikan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri semua. Kita minta penyertaan Tuhan. Karena kita percaya kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, maka sia-sia kita menjalani hidup ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
bersyukur boleh beribadah kepadamu saat ini. Dan kami percaya semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami berdoa menyerahkan acara pemberkatan nikah besok hari antara kekasih kami Gusti dengan Dia. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami mohon pimpinan dan campur tangan Tuhan. Biarlah acara ini sukses diberkati oleh Tuhan. Dan di dalamnya nama-Mu ditinggikan. Kesempatan ini juga kami berdoa buat anak kekasih Henok yang sedang dirawat di rumah sakit. Engkau adalah sahabat anak-anak. Kami mohon tangan Tuhan terulur untuk menjaga. Segala sakit penyakit kami cabut, kami tolak itu dalam nama Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus, anak Henok sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau adalah jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami, setiap umat-Mu yang hadir. Bahkan seluruh kegiatan kami sepanjang minggu, baik itu ibadah syukuran, ibadah rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah. Kami percaya Tuhan menyertai umat-Mu kembali ke rumah. Bahkan setiap korban persembahan dan milik-Mu yang telah dikembalikan, lipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu, sehingga tidak akan menjadi kekurangan, tetapi menikmati berkat yang berkelimpahan di dalam segala tugas dan pekerjaan, dalam usaha apapun yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami, ampuni kami Bapa, dan sempurnakan ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus, menyertai kita terus dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siang dan selamat hari Minggu.